Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam satu ide penting dari materi Coach Builder. Idenya itu gini, inti dari bangun bisnis coaching pakai kerangka kerja itu sebenarnya bukan cuma soal bisnisnya jadi, tapi lebih ke, Transformasi. ya, transformasi pribadi dan profesional yang terjadi selama prosesnya. Kita bakal fokus ke bagian kesimpulan di buku Donald Miller dan tema transformasi ini. Jadi misi kita kali ini simpel. Kita pengen bongkar kenapa sih proses yang dijelasin di materi ini tuh punya kekuatan ngubah diri. Bukan cuma langkah-langkah biasa aja. Oke, kita mulai dari sini deh. Kan sering banget tuh di awal muncul perasaan, ya kayak yang disinggung di kesimpulan materinya juga. Perasaan ragu, nggak pede, kayaknya aduh saya nggak punya nih apa yang diperlukan buat mulai bisnis coaching. Mungkin Anda juga ngerasain. Nah itu dia. Itu umum banget. Dan ini nyambung langsung ke argumen sentral materi ini. Dibilang jelas banget, kompetensi sama kepercayaan diri itu bukan syarat di depan. Bukan tiket masuk. Tapi justru itu tuh hasil. Hadiah lah istilahnya. Dari kita berani ambil tindakan nyata, ngikutin langkah-langkah yang udah ada. Ada kutipannya kan, kompetensi dan keyakinan hanya akan mengikuti tindakan. Jadi, ya proses membangunnya itu yang bikin kita mampu. Bukan ditungguin siap dulu. Iya. Ini jadi keinget analogi perjalanan pahlawan ya, yang juga disebut di sana. Mulainya mungkin kaku, takut, nggak siap. Tapi lewat prosesnya itu jadi lebih lincah, berani, kompeten. Tapi gimana ya konkretnya? Gimana langkah-langkah di Coach Builder ini benar-benar bisa memfasilitasi transformasi internal itu, bukan cuma jadi daftar kerjaan bisnis saja? Tentu, ini bukan sihir ya, tapi emang hasil dari usaha yang terstruktur. Setiap langkah itu dirancang punya efek ganda. Keluar, ya bisnisnya kebangun. Tapi ke dalam, diri kita juga ikut kebentuk. Contoh ya, langkah 1, bikin menu produk. Itu kan maksa kita buat definisiin nilai kita secara jelas, secara konkret. Nah, tindakan ini aja udah mulai geser cara kita lihat diri sendiri. Soal nilai yang kita punya. Kayak cerita pendeta break itu kan di materi yang awalnya ragu banget nentuin harga buat nasehatnya. Oh, oke. Jadi mendefinisikan nilai itu bukan cuma buat ditawarin ke pasar ya, tapi juga buat diri sendiri. Itu poin bagus. Lalu gimana dengan langkah-langkah yang kayaknya lebih teknis? Kayak langkah 2 sampai 5, bikin daftar klien, situs web, setup email, alur klien. Rasanya itu kayak kerjaan admin aja ya, bukan sesuatu yang transformatif gitu. Nah, justru di situ seringkali letak transformasinya buat banyak orang karena menguasai aspek-aspek praktis ini. Pemasaran, jualan, bikin sistem, yang mungkin awalnya asing atau bikin takut, itu tuh membangun kompetensi yang nyata banget. Ini ngubah Anda dari cuma seorang ahli di bidang X, jadi orang yang juga ngerti cara ngejalanin bisnis dari keahlian itu. Itu kan beda. Terus, langkah 6 dan 7, soal tujuan dan komunitas. Itu ngasih pegangan, ngasih support system. Penting banget buat ngelawan rasa sendirian pas bangun sesuatu. Dan langkah 8 yang fokus ke soft skills. Gimana itu masuk ke transformasi? Wah, itu soal pendewasaan dalam hubungan profesional. Jadi pemandu yang efektif buat klien, itu butuh lebih dari sekedar pengetahuan teknis, butuh empati, butuh bisa nunjukin kompetensi secara konsisten, bangun trust. Nah, proses ini kan melatih kecerdasan emosional dan interpersonal kita. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, intinya tuh proses ngerjainnya itu sendiri, bukan cuma hasil akhirnya. Ini pas banget sama kutipan di kesimpulan. Buku ini tidak akan mengubah Anda, tetapi mengambil tindakan pada langkah-langkahnya pasti akan mengubah Anda. Gitu kan ya? Betul sekali, tepat. Ada lagi kutipan penting itu. Pertanyaannya bukan apakah Anda memiliki apa yang diperlukan, pertanyaannya adalah apakah Anda akan melakukan pekerjaannya. Iya, persis. Kerangka 8 langkah itu kan kayak peta aja. Tapi tindakan kita pas jalaninnya, pas hadapin tantangan di lapangan, hadapin ragu, ngatasin masalah teknis, belajar dari salah dikit-dikit. Nah, itulah yang ngebentuk ulang diri kita. Proses ini ngebangun ketahanan mental, terus pemahaman bisnis acumen itu, sama keyakinan diri yang dasarnya bukti nyata, bukan angan-angan. Dan ini relevan buat Anda, pendengar kami,
Entah lagi bangun bisnis coaching, atau mungkin lagi hadapin proyek gede lain yang butuh skill baru. Prinsipnya sama aja. Transformasi itu datangnya lewat tindakan yang terstruktur dan disengaja. Jadi kesimpulan penting dari obrolan kita hari ini, memulai dan membangun sesuatu yang terstruktur, kayak bisnis coaching ini, itu intinya adalah perjalanan membentuk diri. Ini tentang dapetin kompetensi baru, ngebangun PD dari nol, dan akhirnya ya mengubah cara Anda melihat kemampuan diri sendiri. Lewat apa? Lewat tindakan nyata yang terarah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, di luar konteks coaching ini ya, ada nggak area lain di hidup atau kerjaan Anda sekarang di mana kalau Anda coba terapkan sebuah proses yang jelas, yang terstruktur, meskipun awalnya Anda ngerasa nggak yakin atau belum siap, justru itu bisa jadi pintu masuk ke transformasi pribadi yang mungkin nggak Anda duga sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.